Shalom Pak Pendeta. Kemarin saya ditanya oleh anak yang sekolah teologia, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak punya nama. Karena di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-14, terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Tuh, Pak Ngamput bisa baca sendiri kan? Tuhan mengatakan, "Aku adalah aku." Jadi Tuhan itu tidak punya nama. Bagaimana menjawabnya Pak Pendeta? Apakah benar Tuhan tidak punya nama? Shalom Pak Ngamput. Kalau membacanya di kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, ya benar, Tuhan tidak punya nama. Karena tidak ada Tuhan bernama "Aku adalah aku." Seharusnya ayatnya dibaca sampai ayat 15, Pak. Ayat 15 di kitab Tenak berbunyi, "Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael. Yahweh Elohi Avotachem, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, wa Elohi Yakub, selakani alechem, zezemi leolam, wa zezekri ledordor." Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, "Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi." Nah, di ayat 15 ini dijelaskan bahwa namanya dan sebutannya adalah Yahweh. Kalau ayat 14 tadi, Yahweh menyatakan keberadaannya atau eksistensinya. Sehingga jika orang tanya, Mose disuruh mengatakan, "Aku itu ada." Karena Yahweh itu kekal, dari kekal sampai kekal. Namun untuk namanya baru ditulis di ayat 15-nya. Tadi saya sudah sampaikan. Lebih jauh di kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, "Ani Yahweh Husmi," yang artinya aku Yahweh itu namaku. Jadi Yahweh memperkenalkan diri lagi di zaman Yesayahu atau Yesaya bahwa namanya adalah Yahweh. Dan nama Yahweh itu bukan nama yang diberikan oleh Mose, Pak Ngamput, melainkan oleh dirinya sendiri. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 32 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, "Sebab engkau yang telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitsraim atau di tanah Mesir sampai pada hari ini dan di Israel serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu." Perhatikan kalimat ini. Engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Dan nama Yahweh di kitab Perjanjian Lama tertulis lebih dari 6.800 kali. Dan di Perjanjian Baru tertulis 231 kali. Ini membuktikan bahwa nama Yahweh itu penting dan harus menjadi sentral penyembahan kita melalui Sang Juru Selamat kita, yaitu Yeshua HaMashiach yang dahulu dikenal dengan Yesus Kristus dengan bimbingan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Paham ya Pak Ngamput? Jadi Tuhan punya nama atau tidak? Dan namanya siapa Pak Ngamput? Silakan Bapak jawab. Paham Pak Pendeta? Paham sekali. Tuhan memang punya nama dan namanya Yahweh Pak Pendeta. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta Yakub. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberkati Pak Pendeta. Amin.